Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita merenungkan firman Tuhan yang dibaca dari surat Roma pasal 12 ayat pertama sampai 8. Begini firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan. Saya menyapa saudara-saudari dalam Kristus. Salam. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah ibadah yang sejati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kehidupan orang Kristen tidak bisa dipisahkan dengan ibadah. Bisa dikatakan, ibadah itulah kehidupan orang Kristen. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya harus beribadah. Namun banyak orang memahami ibadah hanya sebatas dalam arti menghadiri kebaktian gereja, berdoa, menyanyikan pujian, memberi persembahan. Hanya sebatas itu. Sehingga di luar ibadah berkumpulnya di gereja, maka sifat, sikap, dan perbuatan banyak melakukan kejahatan. Banyak sifat-sifat yang tidak disukai Tuhan. Menjaga sikap hanya di dalam gereja pada saat ibadah. Tetapi di luar gereja, jahat, iri, menipu, mencuri, gampang tersinggung, cepat marah, mencurigai orang lain, dan lain sebagainya. Sifat dan perbuatan sehari-hari tidak mencerminkan ibadah yang sesungguhnya. Sifat di dalam gereja berbeda dengan sifat kehidupan sehari-hari. Ibadah seperti itu bukan ibadah yang sejati, tetapi itu adalah ibadah rutinitas. Firman Tuhan mengingatkan kita saat ini bahwa ibadah sejati adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Ibadah yang sejati tidak dapat dipisahkan dari konsep mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma. Supaya mereka mempersembahkan tubuh. Persembahkanlah tubuhmu. Ibadah sejati dalam arti yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma
Ibadah sejati itu adalah lebih ke mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Kita tahu saudara-saudari, yang dipersembahkan kepada Tuhan itu adalah yang terbaik. Tidak ada noda dosa. Maka itulah sebabnya Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita membawa tubuh kita ini, hidup kita ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Yang dipersembahkan kepada Tuhan bukan hanya hati, pikiran, tetapi seluruh hidup. Kita bawa kepada Tuhan. Itulah fungsinya beribadah, berkumpul ke gereja, bersatu memuji-muji Tuhan. Sehingga tidak benar jika ada orang yang mengatakan, tidak penting-penting amat berkumpul ke gereja. Yang penting itu berdoa. Yang penting itu melakukan firman Tuhan. Yang penting itu tidak jahat, tidak menyakiti orang lain. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini juga mengatakan, persembahkan tubuhmu. Untuk berkumpul ke gereja itu juga penting. Tetapi perlu kita ketahui, sebagai persembahan kepada Tuhan, tubuh yang kita persembahkan kepada Tuhan itu harus yang kudus dan berkenan kepadanya. Makanya saudara-saudara, jika datang ke gereja, beribadah, mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, maka harus fokus kepada Tuhan. Harus serius, sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Jangan sampai datang berkumpul mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, tapi pikirannya melayang-layang, pikirannya beda-beda. Sehingga tubuh tidak lagi kudus di hadapan Tuhan. Lebih fokus melihat teman, lebih fokus menjelek-jelekan orang lain, lebih fokus melihat para pelayan, dan lain sebagainya. Datang beribadah kepada Tuhan itu harus dengan hati yang tenang, hati yang fokus dan sungguh-sungguh serius di hadapan Tuhan. Itulah arti mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Selain daripada itu, ibadah sejati adalah dalam kehidupan sehari-hari. Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma, supaya jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ibadah yang sejati harus menjauhi sifat-sifat duniawi, kejahatan, mengejar harta, mengejar uang, sehingga lebih terfokus kepada kebutuhan tubuh, lebih terfokus kepada kebutuhan jasmani. Dan supaya terpenuhi semua itu, bisa saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Sehingga kadang kita melihat orang percaya, orang Kristen, yang dalam kehidupannya sehari-hari tidak ada bedanya dengan orang-orang duniawi yang di luar Kristus. Sama saja sifatnya, perkataannya, pola pikirnya juga. Seperti sudah sama dengan orang-orang dunia. Karena memang hatinya fokus kepada mencari harta dunia. Ibadah sejati harus menjauhi hal-hal dunia. Fokus kepada Tuhan dimanapun berada. Lakukan segala sesuatu itu sebagai ibadah. Datang beraktivitas, bekerja di mana saja, mau di kantor, ke kebun. Lakukan sebagai ibadah. Beraktivitas kemana saja, mau ke pesta, ke pasar, dimanapun berada, lakukan itu sebagai ibadah. Sehingga dimanapun kita berada, dimanapun orang Kristen berada, kelihatan di tengah-tengah orang banyak, benar dia adalah pengikut Kristus. Itu yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah.
harus kelihatan dalam sikap, perkataan, tindakan sehari-hari, bahwa benar-benar dilakukan sebagai ibadah, dilakukan sebagai persembahan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan, kita lakukan seperti ibadah, maka itu adalah ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Jika seseorang yang beribadah mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, benar-benar fokus kepada Tuhan dan tidak mau dengan hal-hal duniawi, tidak fokus kepada hal-hal dunia, maka ada perubahan hidup. Pola pikirnya mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik. Perasaannya mampu membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan. Itu adalah orang yang benar-benar mempersembahkan hidupnya, tubuhnya kepada Tuhan. Dan orang yang beribadah sejati itu, ia lebih memilih kehendak Tuhan, lebih memilih yang baik, lebih memilih yang berkenan kepada Allah. Pikirannya tidak terlalu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, nafsu duniawi, sehingga ia dapat menguasai diri. Apa yang berkenan kepada Tuhan, yang dikehendaki Tuhan, itu saja yang ia lakukan, itu saja yang ia pikirkan, sesuai dengan ukuran iman yang ia punyai. Ibadah sejati adalah cara berbuat, melakukan segala sesuatu itu berkenan kepada Allah dan juga berkenan kepada sesama manusia, sesama kita. Sehingga setiap tindakan orang percaya yang dilakukan sebagai ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yang dilakukan sebagai mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, sama-sama saling melayani sesuai karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia mengajar, hendaklah mengajar. Jika karunia bernubuat, hendaklah bernubuat. Jika karunia membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia membagi-bagikannya. Tetapi ia memberi dengan ikhlas. Sekalipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Paulus memberi umpama seperti tubuh. Tubuh ini berbeda-beda, tangan, kaki, kepala, dan sebagainya. Tetapi hanya satu tubuh. Tetapi setiap tubuh itu fungsinya berbeda-beda. Yang artinya ibadah sejati itu adalah sekalipun kita berbeda-beda, berbeda-beda karunia, berbeda-beda talenta, berbeda-beda profesi, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Tidak saling menyakiti, tidak saling menjatuhkan, tidak hanya mencari kepentingan diri sendiri, tetapi yang ada adalah saling membangun. Profesi dan talenta yang dipunyai seseorang, ia lakukan dengan tulus. Begitu juga seseorang, karunia yang ia punyai, ia gunakan itu untuk memuji Tuhan. Dan semua sama-sama saling membangun. Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Jika itu yang terjadi, itu adalah yang dimaksud ibadah yang sejati. Sehingga tidak sia-sialah ibadah, pekerjaan, atau apapun yang kita lakukan kepada Tuhan. Semua menjadi kemuliaan Tuhan di atas kerajaan sorga. Sebab itu saudara-saudaraku, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Baik membawa hidup, mempersembahkan di dalam ibadah berkumpulnya orang-orang percaya di dalam gereja. Dan begitu juga mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang selalu berkenan kepada Tuhan. Apapun yang dilakukan, dimanapun berada, lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Semoga kita tetap beribadah, jangan pernah berhenti ibadah, dan lakukan ibadah itu adalah ibadah yang sejati. Kita berdoa. Hidup kami adalah ibadah karena kami telah memilih percaya kepada Tuhan. Dan kami akan mempersembahkan tubuh kami dimanapun kami berada. Di setiap saat, setiap waktu, apapun yang kami lakukan. Kami persembahkan tubuh ini, mempersembahkan tubuh kami ini Tuhan kepadamu. Sehingga menjadi kemuliaan-Mu saja. Sehingga kehidupan kami bukan hanya tinggal nama sebagai orang percaya, tetapi benar-benar, sungguh-sungguh kami taati. Kelihatan di tengah-tengah dunia ini bahwa kami adalah orang percaya. Berkati kami, biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kami. Amin.